Sekarang saya ada di Taman Penyair Alexander Sergeyevich Pushkin. Di Nizhny Novgorod ini banyak sekali nama-nama tempat yang menggunakan nama penyair Pushkin. Jadi Pushkin begitu sangat dihargai. Penyair yang disebut-sebut sebagai bapaknya sastra Rusia, Alexander Sergeyevich Pushkin. Di sini namanya diabadikan untuk taman, untuk gedung, untuk jalan, untuk gedung teater. Pushkin di sini sangat begitu dihormatin. Karya-karyanya juga sangat dikenal di seluruh Rusia, bahkan anak-anak remaja, anak-anak kecil pun sudah mempelajari karya-karya Alexander Pushkin. Gambar Pushkin yang paling terkenal nih, potret penyair Pushkin yang terkenal ini. Ini tamannya nih, Park Kultur I Adkha Alexander Pushkin. Sejak era Stalin hingga Gorbachev hingga Vladimir Putin, tokoh-tokoh penyair seperti Alexander Pushkin dan Mayakovsky atau Sergei Yesenin atau Lermontov itu begitu sangat dihargai mereka. Banyak taman yang dibangun dan didedikasikan untuk para penyair-penyair itu, nama-nama yang tadi saya sebutkan. Jadi hampir setiap kota itu pasti ada taman yang diberi namanya menggunakan nama penyair Rusia. Namanya luas dan ini gratis. Taman di Rusia itu hampir gratis semuanya. Tapi kalau musim panas, penuh nih. Здравствуйте. Luas ya. Luasnya seperti karya-karyanya Alexander Pushkin. Gue baca Alexander Pushkin tuh pas semester 1, pas masih kuliah di ISB Bandung. Karya-karya terkenalnya seperti Yavas Lubil, Ruslan I, Ludmila, dan lain-lain itu sangat mempengaruhi beberapa puisi gue pada akhirnya. Pushkin tuh penyair era romantik. Tuh, banyak anak-anak bermain skateboard, basket. Jadi tentu saja taman ini diberi nama dengan menggunakan nama penyair Alexander Pushkin karena dulu Alexander Pushkin itu kan dia penyair dan turunan bangsawan sih keluarganya. Jadi nama Pushkin itu sebenarnya nama familia. Keluarga Pushkin cukup dihormati di Rusia, keluarga sang penyair. Jadi dia pernah menulis puisi yang paling cukup kontroversial. Judul puisinya itu Ode to Liberty. Puisi Alexander Pushkin yang kemudian dia diasingkan oleh penguasa Alexander I pada waktu itu. Jadi saat diasingkan itu dia menyelesaikan beberapa puisi seperti puisi roman ya, puisi novel. Eugene Onegin itu puisi dan roman yang cukup terkenal. Jadi saat menyelesaikan itu dia diasingkan di daerah Boldinov. Nah, Boldinov itu daerahnya
Jadi Nizhny Novgorod di kota yang sekarang gue tempatin. Jadi memang bersyukur aja gue sebenarnya bisa di sini. Jadi Boldinov itu Pushkin karena keluarga bangsawan, dia memiliki tanah yang cukup luas di daerah Nizhny Novgorod. Nama daerahnya Boldino. Nah, disitulah dia menyelesaikan beberapa puisinya, beberapa karya-karyanya yang belum tuntas seperti Eugene itu yang dia kerjakan selama beberapa tahun, dan di beberapa bab dia menyelesaikan 2 bab atau 3 bab itu di daerah sini, di daerah Nizhny Novgorod. Boldinov itu sekitar 3 jam dari kampus gue. Nanti gue akan ke situ kayaknya. Jadi Pushkin diasingkan di sana setelah dia menulis puisi kontroversial tadi. Dan di situ dia menulis, konon dia di situ menulis banyak sekali karena dia merasa tenang tempatnya, nyaman, dan dia merasa itu juga rumah dan kediaman keluarganya. Jadi dia merasa tenang-tenang saja di sana menulis. Makanya disebut periode Boldinov itu, periode Baldino itu, daerah Baldino itu sebagai periode tersuburnya Alexander Pushkin sebelum meninggal. Tamannya tuh luas ya. Di perbedaan negara kita, Indonesia dan Rusia itu, di sini bisa kita lihat dari kultur dan kebudayaan mereka dalam melihat dan menghargai karya-karya para sastrawan dan para penyair-penyairnya. Di Rusia sebagai negara besar, dia memiliki banyak sekali penyair-penyair hebat yang penyair-penyairnya kemudian beberapa diabadikan namanya menjadi nama lokasi, nama tempat, dan itu begitu banyak. Jadi nggak hanya diberi nama taman-taman perwira atau nama-nama tokoh yang kadang kita tidak tahu kontribusinya apa. Tapi di Rusia itu para penyair, para penulis, para novelis, itu hampir di setiap kota ada patungnya. Bahkan salah satu nama Maxim Gorky itu pernah dijadikan nama kota, didedikasikan buat Maxim Gorky. Nah, di Indonesia hal itu jarang diberlakukan. Mungkin ada beberapa nama penyair yang dibuat patungnya, seperti patung Khairil Anwar misalkan dekat Monas, tapi itu nggak banyak tuh. Jadi penghargaan terhadap karya puisi, karya penyair, kita patut belajar pada Rusia gitu. Hingga Vladimir Putin itu hafal puisinya Sergei Yesenin, satu penyair favoritnya Vladimir Putin, Sergei Yesenin. Bahkan saat pidato pun dia pernah mengutip puisinya Sergei Yesenin. Jadi Rusia memang bangsa penyair, bangsa sastrawi. Dan di taman ini kutipan-kutipan karya-karya Pushkin tuh diabadikan